Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan semua, pejuang sangkut terus ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita menjadi orang sukses semua, serta mental kita diperkuat semua teman-teman ya. Amin, mantap jiwa ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk market capnya masih berada di area 1,64 triliun dolar, masih dalam kondisi penurunan sekitar 1,28%. Bitcoin dominans berada di area 51,4% teman-teman, dan untuk fair and greed masih sama ya di level 56. Oke, masih sama di level 56, jadi belum ada perubahan juga. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya. Untuk kinerja Bitcoin ya, dia notabene nih 43, 42, 43, 42, pergerakannya di range itu ya teman-teman ya. Kali ini udah di 42 kembali nih ya. Semoga saja nanti harganya bisa kembali recover jauh lebih tinggi lagi lah ya. Karena memang banyak sekali analis yang memperkirakan ya kan, ada dua analis nih yang cukup krusial terhadap Bitcoin teman-teman, yang dimana salah satunya dia yakin di bulan Februari ini bisa menyentuh di level 50.000 US dollar ya, sedangkan analis yang satunya dia berspekulasi dan dia sangat-sangat yakin Bitcoin ini bakal turun nih sampai di level terendahnya mungkin ke 30.000 dolar kembali sebelum dia melakukan pumping menjelang halving gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada kabar bagus teman-teman. Ini bukan terkait dengan Bitcoin aja, melainkan ke altcoin, karena narasinya adalah kripto, bukan Bitcoin teman-teman. Nah, jadi kalau narasinya kripto berarti ini menyangkut altcoin kripto ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan di Bitcoin aja. Nah, ini menarik teman-teman, ini menarik. Oke, kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, bank terbesar kedua di Jerman yang mulai layanan perdagangan kripto. Oke, kita berbicara kripto nih, bukan hanya Bitcoin, melainkan banyak koin teman-teman kalau kita berbicara kripto ya. Kripto apa aja yang sudah terjun di dalam sektor pembayaran itu udah banyak, seperti Litecoin ya kan, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, teman-teman, Cardano ya kan, terus Solana ya, Shiba Inu gitu teman-teman. Price juga sudah masuk ke ranah pembayaran, cuman belum terlalu melebar juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini menarik teman-teman untuk kita bahas karena ini narasinya ke altcoin juga tentunya larinya teman-teman, dan perlu kita garis bawahi ini dari bank terbesar kedua loh yang berbasis di Jerman teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui adalah saat ini sektor perbankan itu sebenarnya udah mulai melirik daripada kripto teman-teman ya. Mungkin narasinya yang pertama kali akan dicantumkan tentunya kripto terbesar di dunia yaitu Bitcoin. Yang pertama kali masuk teman-teman pasti Bitcoin ya. Setelah itu pasti larinya ke altcoin juga teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat berbagai negara sebenarnya udah mulai melirik daripada kripto, ya kan? Udah banyak nih negara-negara yang udah mulai melirik kripto untuk melakukan adopsi, ya kan? Yang sudah mengadopsi ya tentunya El Salvador tentunya teman-teman ya. Terus di sini ada beberapa negara juga ya kan yang sudah mau lah ya intinya mempelajari atau menganalisa jauh lebih dalam lagi untuk Bitcoin. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, DZ Bank ya atau DZ Bank, bank terbesar kedua di Jerman berdasarkan ukuran aset, telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan program percontohan perdagangan retail kripto akhir tahun ini. Nah, jadi di tahun ini teman-teman ya. Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Bank yang Shawn Bankron saat wawancara hari ini dengan Bloomberg. Nah, sepanjang tahun ini kami akan memasuki fase percontohan untuk perdagangan retail cryptocurrency dengan bank koperasi pertama, kata Bankerda ya. Oke teman-teman ya. Nah, kenapa saat ini sektor perbankan kok udah mulai melirik daripada kripto gitu teman-teman? Kita tahu sendiri Bitcoin itu terlahir untuk apa? Memerangi inflasi ya. Kalau nggak salah seperti itu, kalau salah mau dikoreksi teman-teman ya. Yang dimana musuhnya adalah sektor perbankan. Nah, saat ini kripto ini udah mulai membooming ya, membabi buta juga di kalangan negara-negara teman-teman ya, yang dimana narasi-narasi tentang lintas batas pembayaran gitu teman-teman, narasi-narasi tentang
ya jauh lebih efisien dalam mentransfer dana gitu teman-teman, jauh lebih murah dan lebih cepat, hemat waktu dan sebagainya ya. Nah, jika sektor perbankan tidak mau mengadopsi hal tersebut, tidak menutup kemungkinan sektor perbankan akan mengalami perlawanan yang cukup sengit dari sektor kripto yang notabene ya perbankan mungkin akan kalah juga teman-teman ya. Yang dimana saat ini perbankan setelah The Fed itu mempertahankan suku bunga ya kan, di sini ada narasi bahwasanya kemungkinan besar akan banyak bank mengalami kebangkrutan. Nah ya kan, nah itu dia makanya saat ini mungkin perbankan sudah mulai melirik daripada sektor kripto. Nah, meningkatnya permintaan untuk layanan terkait kripto di kalangan Bank Jerman. Nah, mantap jiwa ya. Jadi sejak tahun lalu lembaga keuangan yang berbasis di Jerman seperti Deutsche Bank telah meluncurkan layanan terkait kripto. Mengutip data dari Ginnovert Pratt, sebuah lembaga pendidikan koperasi yang berbasis di Jerman, Bankreda mengatakan 1 dari 2 bank di Jerman telah berencana menawarkan layanan perdagangan kripto kepada pelanggannya. Ia menambahkan pada akhirnya setiap lembaga keuangan melakukan apa yang dianggap terbaik bagi nasabahnya. Oke, jadi ini menarik teman-teman ya. Yang disampaikan ini ada 1 sampai 2 bank yang mulai mau mempromosikan atau melayani lah ya transaksi kripto bagi retail gitu teman-teman. Nah, yang dimana narasi ini teman-teman, dimana setiap lembaga keuangan ini akan melakukan apa yang dianggap terbaik bagi nasabahnya. Oke ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman sektor perbankan yang ada di Jerman nanti ketika hal ini udah diterapkan di DC Bank ya, tidak menutup kemungkinan ketika berjalan dengan mulus lancar semua sektor perbankan yang ada di sana juga akan menerapkan. Nah, jadi itu lebih mempermudah bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi membeli ya kan di sini dia melayani pembayaran, ya, membayar apa aja lah ya, mungkin cicilan dan sebagainya ya kan, itu lebih simple lagi dan kita akan melihat perkembangan di mana era pertumbuhan kripto. Nah, kita juga bisa flashback sebentar ke belakang. Jadi kalau kita berbicara dari sektor keuangan teman-teman ya, yang dimana dulu sistemnya barter ya, kita mau belanja mau apa gitu kan barter dulu ya kan, barter. Nah, dengan apa? Dengan emas gitu teman-teman. Kita punya barang A, ini kita tukarkan dengan ini, lantas pindah ke emas, emas ditukarkan ini ya, habis itu pindah ke uang kertas, uang logam ya, uang logam atau uang kertas ya, sama aja lah kurang lebih seperti itu, pakai fiat money ya. Nah, apakah fiat money ini akan tergantikan dengan cryptocurrency? Ya, I don't know teman-teman, seiring berjalannya waktu ya. Kalau kalian menyimak berita-berita tentang narasi COVID ya, saya sempat melihat di mana ada narasumber juga yang diundang di suatu podcast ya kalau nggak salah ya, yang dimana narasi COVID-19 yang membuat harga daripada kripto ini melejit sampai tinggi ya kan, gorengan dananya luar biasa. Itu memang udah katanya itu udah direncanakan jauh-jauh hari untuk mempercepat era digitalisasi. Ya mau nggak mau nih semua negara harus mengikuti perkembangan zaman dong ya. Contohnya kayak sistem pembayaran secara digitalisasi. Ya mungkin dengan sektor kripto lah. Saat ini Indonesia juga udah mengeluarkan nih ya narasi-narasi tentang kripto juga. Jadi menarik juga teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.